Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton. Berita seputar Kepulauan Buton. Kemarin kita mendapat penghargaan untuk eradikasi Frambusia. Inovatif dan kreatif dalam meningkatkan daya saing agar produk-produk yang dihasilkannya semakin diminati masyarakat Indonesia dan dunia. Selamat pagi. Dari kawasan Bukit Waluyo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Kota Bau-Bau diganjar penghargaan berupa sertifikat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia karena bebas Frambusia atau penyakit kulit sejak 7 tahun terakhir. Dekranasda dan tim penggerak PKK berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Inilah Warta Kipton selengkapnya hari ini, Rabu 9 Juni 2022. Maksud kami 8 Juni 2022 bersama saya Rizka Harlina. Terlebih dahulu kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Pada Selasa 7 Juni 2022 terdapat penambahan 518 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian jumlah kasus COVID-19 di Indonesia kini mencapai 6.057.660 orang. Terhitung sejak diumumkan pasien pertama terinfeksi virus corona pada 2 Maret 2020, sementara itu pasien sembuh bertambah 350 orang sehingga total pasien sembuh berjumlah 5.897.372 orang. Sedangkan pasien meninggal bertambah 2 orang. Dengan demikian angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia kini mencapai 156.624 orang. Selain kasus positif, pemerintah juga memantau ada 425 orang yang kini berstatus suspek. Selain itu ada 79.279 spesimen terkait corona yang diperiksa hari ini. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Berita yang pertama, kapal perang Republik Indonesia KRI Dewa Ruci dalam perjalanan Muhibah Budaya Jalur Rempah tahun 2022 dijadwalkan akan bersandar di Pelabuhan Morhom Kota Bau-Bau pagi ini. Dalam visi budaya yang digagas oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, KRI Dewa Ruci bersama armadanya direncanakan berada di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton selama 3 hari, mulai dari 7 hingga 10 Juni 2022. Selama itu akan ramaikan dengan berbagai kegiatan. Berdasarkan rundown yang diterima RRI pada Rabu pagi, akan dilakukan prosesi penyambutan kedatangan KRI Dewa Ruci di Pelabuhan Morhom Kota Bau-Bau. Rombongan selanjutnya mengunjungi Benteng Waluyo Buton di Kelurahan Melai untuk menghadiri pameran produk daerah. Selain pameran UMKM di kawasan Cagar Budaya Benteng Waluyo juga digelar dialog budaya dan dilanjutkan dengan prosesi Pekande-Kandea atau makan siang bersama di Baruga Benteng Waluyo Buton. Kota Bau-Bau diganjar penghargaan berupa sertifikat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia karena bebas Frambusia atau penyakit kulit sejak 7 tahun terakhir. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Aude Nurliani melaporkan. Setelah meraih predikat Kota Sehat, Kementerian Kesehatan RI kembali memberikan penghargaan kepada pemerintah Kota Bau-Bau karena dinyatakan sukses dalam eradikasi Frambusia atau penyakit kulit bersama 46 daerah lainnya di Nusantara. Penghargaan dan sertifikat diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2 Kementerian Kesehatan dan diterima PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Siti Munawar dalam acara puncak peringatan Hari Malaria Sedunia di Mandalika Kuta, Lombok Tengah, NTB. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bau-Bau Marfia Tahara menyebutkan sejak tahun 2015 Bau-Bau sudah bebas dari penyakit karena bakteri tersebut, artinya tidak ada satu kasus pun ditemukan di Bau-Bau selama periode tahun 2015 hingga 2022. Menurutnya, penghargaan tersebut juga bagian dari program Kota Bau-Bau Sehat menuju predikat Wistara 2023 mendatang. Segala upaya pencegahan terus dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dengan sosialisasi atau pembinaan tentang eradikasi Frambusia.
Kemarin kita mendapat penghargaan untuk eradikasi Frambosia. Eradikasi itu untuk di bawah-bawah sudah zero, tidak ada lagi. Itu apa penyakit Bu ya? Ya penyakit seperti kalau di sini koreng kayak kudis-kudis dulu kan orang-orang itu banyak yang kudisan, ya. Karena laporan bulanan itu kan sudah zero setiap bulan, nol kasus tidak ada. Kata Marvia, sebelum memperoleh sertifikat, tim Persatuan Ahli Kulit melakukan kunjungan lapangan terhadap dokumen dan situasi Frambosia di Kota Bau-Bau dengan mendatangi seluruh puskesmas dan rumah sakit untuk membuktikan sudah tidak ada kasus penyakit menular tersebut. Kendati telah dinyatakan bebas dari Frambosia, Marvia menghimbau agar masyarakat terus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, sebab salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk pencegahan adalah melalui PHBS. Yang terpenting, lanjut Marvia, jika ada temuan kasus Frambosia, maka sertifikat akan dicabut dan dinyatakan sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Frambosia sendiri merupakan penyakit kulit berupa infeksi bakteri jangka panjang yang paling sering mengenai kulit, tulang, dan sendi. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dekranasda dan tim penggerak PKK berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Heru Mulko, melaporkan. Inovatif dan kreatif dalam meningkatkan daya saing agar produk-produk yang dihasilkannya semakin diminati masyarakat Indonesia dan dunia. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse menyebutkan PKK dan Dekranasda sangat berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi di masyarakat yang bisa dimulai dari tingkatan paling bawah, yaitu keluarga. Hal itu diungkapkan Monianse usai mengikuti pelantikan Wade Nursanti Monianse sebagai Ketua Dekranasda dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bau-Bau oleh Ketua Harian Dekranasda Sultra sekaligus PJ Ketua TP PKK Sultra Haja Nur Endang Abbas di Bau-Bau Senin 7 Juni. Monianse mengatakan keluarga harus diupayakan menjadi sejahtera karena keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang mempunyai arti besar dalam proses pembangunan. Bagi Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda yang baru, sejak dilantik hendaknya dapat menyesuaikan diri dengan berbagai tantangan dan kemajuan zaman sehingga Tim Penggerak PKK bisa bersinergi dengan Dekranasda dalam usaha meningkatkan peran dan kontribusinya untuk mendukung kemandirian dan kemajuan perekonomian negara yang bisa dilakukan dengan cara memotivasi para pengrajin agar semakin produktif, inovatif, dan kreatif dalam meningkatkan daya saing agar produk-produk yang dihasilkannya semakin diminati masyarakat Indonesia dan dunia. Di tempat yang sama, Nur Endang Abbas meyakini kiprah Dekranasda dan TP PKK Bau-Bau ke depan akan semakin baik, apalagi dengan deretan pencapaian yang telah diraih selama ini. Di sisi lain, Nur Endang mengingatkan untuk terus meningkatkan kolaborasi dengan seluruh kelompok perempuan, khususnya kepada pemerintah sebagai mitra, sehingga tujuan TP PKK dan Dekranasda lebih mudah terwujud. Saya kira kalau 10 program PKK beliau sudah hatam, kerja-kerja Dekranasda sudah oke semua, tinggal kolaborasi. Saya berharap bahwa organisasi perempuan, benderanya siapa di depan itu tidak ada masalah. Yang penting bagaimana perempuannya itu bisa eksis. Jadi maksud saya kalau PKK bikin kegiatan, semua ikut di situ bersama. Kita turun supaya kita kelihatan karena mitra semua. Apabila semua keluarga sudah dapat mewujudkan tata kehidupan dan penghidupan dengan sejahtera dan harmonis, tentu akan berimplikasi pada terwujudnya masyarakat Kota Bau-Bau pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku, melaporkan. Berita terakhir, Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse menyebutkan dalam menjaga keberagaman diperlukan kearifan agar kerukunan dapat tercipta dan terus terpelihara. Pasalnya dalam kehidupan sosial bermasyarakat, keberagaman adalah sebuah keniscayaan yang sudah diajarkan oleh para leluhur sejak dahulu kala. Ahmad Monianse mengatakan sejak zaman kerajaan, Kepulauan Buton telah dihuni oleh berbagai suku yang merupakan pendatang dari berbagai wilayah, baik yang datang dari Melayu, Johor, Nusa Tenggara maupun yang datang dari Jawa dan bersatu di Kepulauan Buton. Oleh karena itu, keberagaman adalah sebuah kekayaan yang sangat penting untuk terus dijaga dan dipelihara. Keberagaman juga merupakan energi yang semestinya tidak menjadi hambatan, namun dapat menjadi energi dalam membangun daerah.
Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kota Bau Bau diganjar penghargaan berupa sertifikat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia karena bebas frambusia atau penyakit kulit sejak 7 tahun terakhir. Dekranasda dan tim penggerak PKK berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, kami ucapkan selamat pagi.